depan saya ini ada pohon sengkuang, pohonnya besar sekali, atau Dracontomelondau. Kita lihat. Nah, pohon sengkuang ini pohon penting untuk keberadaan satwa liar ya. Jadi ini pohon sengkuang ini sangat besar, dan pohon sengkuang ini sangat penting untuk keberadaan satwa liar sebagai pohon pakan, baik untuk beberapa jenis primata ya, baik lutung, kemudian orangutan, bahkan burung rangkong ya. Jadi ini uniknya pohon raksasa ini, sengkuang ini, di sini banyak pohon sengkuang tadi, tapi terkadang tidak berbuah secara bersamaan. Jadi pohon sengkuang ini berbuah, yang ini tidak, pohon ini berbuah, yang ini tidak, sehingga di hutan itu mungkin selama 6 bulan keberadaan buah-buah sengkuang itu selalu ada, terutama bulan Desember, Januari, Februari, Maret. Mari kita lihat betapa besarnya pohon sengkuang ini ya. Ini namanya banir ya, banirnya aja sangat besar sekali ini. Ya. Nah, karena ini besar, maka ini juga sangat penting untuk keberadaan atau untuk penyebaran bibit ya, karena dia berbuah setiap tahun, buahnya mungkin bisa menghasilkan 3.000 sampai 4.000 bibit. Ini lihat anakannya, ya, ini anakan sengkuang banyak sekali di sekitar sini. Ini kan anakan-anakan sengkuang ini, ya kan? Ya. Nah, pohon induknya ada di atas. Jadi keberadaan pohon induk ini sangat penting untuk penyebaran bibit, ya kan? Karena pohonnya besar, tinggi, ini mungkin sampai 50-40 meter. Buahnya jatuh, sebarannya pun cukup besar, sehingga bisa dilihat di sekitarnya bagaimana anakan-anakan pohon sengkuang ini juga tersebar banyak di ini ya, di sekitar pohon induknya. Jadi ya, pohon induk ini penting untuk menghasilkan bibit-bibit yang unggul. Ya, ini juga di belakang saya besar sekali pohonnya. Kita lihat jenisnya, ini keranji ya, dari Fabaceae. Lebar banirnya aja bisa sampai 3 meter. Kemudian diameternya mungkin 1,5 meter. Tingginya ya di atas 40 meter. Dan unik ini, di sebelah pohon keranji ini ada liana ini, liana ya. Ini jenis liana. Mungkin diameter liananya aja sampai 15 cm. Jadinya ini udah hampir puluhan tahun ya, pohon liana ini. Dan mungkin pohonnya udah ratusan tahun. Ya memang kalau melihat pohon-pohon raksasa di Borneo ya, kita sangat terkesan sekali ya, karena memang termasuk pohon-pohon langka juga. Namun saat ini untuk melihat pohon-pohon raksasa itu seperti di belakang saya ini yang diameternya 2 meter atau lebih itu sangat sulit. Jadi kadang kami melakukan perjalanan 2 hari atau 3 hari masuk ke dalam kawasan hutan, baru kita temukan pohon-pohon raksasa. Kadang kami juga lewat jalur darat, kemudian dilanjutkan dengan perjalanan jalur sungai, kemudian perjalanan jalan kaki. Ya sebetulnya itu saat kami melakukan survei biodiversity ya, survei satwa liar, survei flora fauna, dan kecenderungan pohon-pohon raksasa seperti ini bisa kita temukan pada hutan-hutan yang masih bagus. Namun sayang, hutan-hutan yang masih bagus ini sangat jarang dan sangat sulit ditemukan. Kalaupun ada, biasanya adanya di hulu-hulu sungai ya, di Borneo. Nah, mengapa sih kita kok sangat sulit ya mencari pohon-pohon raksasa ini? Ya memang karena pada umumnya hutan di Borneo saat ini kan sudah rusak ya. Sebagian besar hutan sudah dikonversi untuk perkebunan kelapa sawit, untuk kegiatan pertambangan batu bara, untuk pengembangan hutan tanaman industri, untuk pemukiman. Itu mungkin konversi kawasan hutan oleh manusia. Bahkan terkadang untuk kegiatan logging. Jadi kegiatan-kegiatan yang memang difokuskan untuk ngambil kayu-kayu raksasa ini. Tapi di sisi lain juga kerusakan hutan Borneo juga bisa jadi karena kebakaran hutan ya. Yang memang sebenarnya pada umumnya kebakaran hutan juga bisa karena alami maupun karena pengaruh manusia juga. Jadi
faktor-faktor itu yang menyebabkan keberadaan hutan tropis yang primary forest atau virgin forest itu sangat langka ya. Jadi pokoknya asik deh kalau kita bisa datang ke kawasan-kawasan hutan tersebut meskipun jauh, tapi setelah melihat pohon-pohon raksasa ini rasanya ya sangat menyejukkan, menenangkan. Ternyata sumber daya alam kita juga masih ada lah yang tersisa, yang sebenarnya juga masih bisa kita selamatkan. Nah itu ada pohon meranti besar sekali. Yuk kita lihat. Akarnya aja sampai sini. Akarnya aja nembus berapa? 6 meter, 7 meter dari pohon meranti. Oh ini pohon meranti nyari. Wah. Ya, sebenarnya kita sering bertanya umur pohon tuh berapa sih, ya kan? Sebenarnya secara sederhana pertambahan diameter meranti, khususnya kelompok meranti, ini jenis-jenis yang banyak dijumpai di hutan tropis Borneo. Pertambahan diameter atau riapnya tuh dalam setahun sekitar 1 cm. Jadi kalau ini misal diameternya 120 cm, ya umur pohon ini perkiraan 120 tahun. Kalau diameter seperti kapur tadi misal sampai 180 cm, berarti sekitar 180 tahun. Jadi perlu waktu yang panjang sebenarnya untuk menghasilkan pohon yang sebesar ini. Dan kita enak aja nebang tanpa nanam lagi. Jadi itulah kalau kita bertanya tentang umur pohon-pohon di hutan tropis, itu hanya pendekatan saja. Jadi sebagai basic teorinya yang kami dapatkan di kehutanan biasanya saat kuliah ya, riap meranti 1 tahun 1 cm saja. Berapa, Gung? Hah? 6,5. Wow, 6,5 meter ya. Ya ini pohon ara yang berada di sekitar sungai ya, di pinggir sungai. Di belakang saya itu pohon kapur besar sekali. Memang ini kapur juga termasuk Dipterocarpaceae. Dulu juga termasuk kayu-kayu komersial. Nah diameter pohon kapur itu kalau mendekat mungkin hampir sekitar 150 cm ya. Dan di hutan tropis sering juga kita menemukan pohon-pohon kapur nih yang diameternya sampai 180 cm, bahkan 220 cm loh, diameternya sangat besar. Dan ya sangat langka sekali. Jadi ini pohon kapur kelompok Dipterocarpaceae yang memang besar sekali dan menjulang tinggi, mungkin batangnya aja panjangnya bisa sampai 40 sampai 50 meter ya. Nah. Tinggi sekali ini. Itulah tadi bagaimana kami memberi gambaran tentang keberadaan pohon-pohon raksasa di hutan tropis Borneo. Dalam kenyataannya sebetulnya tidak mudah untuk menemukan pohon-pohon raksasa tersebut. Karena apa? Karena pohon-pohon tersebut hanya ada pada kawasan-kawasan hutan yang masih bagus, baik hutan primer maupun hutan virgin. Dan hutan-hutan seperti itu keberadaannya sangat jauh
dari aktivitas manusia. Terkadang kami harus bawa naik kendaraan mobil, kemudian naik perahu, kemudian jalan kaki, baru ketemu dengan pohon-pohon seperti itu. Kita pun di hutan berjalan kadang 2 hari 3 malam baru menemukan pohon-pohon raksasa seperti itu. Jadi memang ini keberadaannya sangat langka. Kita tadi melihat bagaimana ada meranti raksasa, ada pohon kapur raksasa, ada pohon durian yang besar yang raksasa, dan pohon lainnya dengan diameter yang sangat-sangat besar. Tapi dalam film ini sebetulnya lebih kepada ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa masih ada pohon-pohon raksasa, pohon-pohon besar yang sangat penting bagi keberadaan sumber genetik di hutan tropis Borneo ini. Nah, keberadaan pohon besar ini selain penting untuk penyedia sumber pakan bagi satwa liar, juga karena ini pohon besar, pohon unggul, diameternya sangat besar, ini dalam setiap tahunnya menghasilkan ribuan bibit. Dan tentunya karena bibit yang dihasilkan dari pohon-pohon unggul seperti ini, maka kualitas bibit yang dihasilkan juga adalah bibit unggul. Jadi sebetulnya mengkonservasi pohon-pohon raksasa ini sebetulnya kita sedang mengkonservasi sumber plasmanutpa. Kita sedang mengkonservasi sumber genetik. Dan mungkin kita sedang mengkonservasi sumber-sumber kehidupan kita di masa yang akan datang. Jadi itulah tadi bagaimana gambaran pohon raksasa, fungsinya, perannya, keberadaannya. Semoga ini memberi manfaat buat kita semua, membangkitkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan terhadap pohon-pohon unggul ini. Terima kasih. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini yang pertama yang sudah berhasil lewati. Insyaallah. Terima kasih semuanya. Mantap, mantap. Mantap. Mantap.